Oke, Ilma. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Untuk sebelumnya kan saya pernah ini kan Pak, apa namanya, nge-apply di segala web-web perusahaan gitu. Jadi saya mencari lowongan-lowongan itu lewat web-web perusahaan. Cuman yang saya bingung itu setiap web-web perusahaan itu nggak ada panggilan sama sekali. Entah itu CV saya yang salah atau apa, saya kurang ngerti. Terus yang kedua, kenapa kalau lowongan itu nggak kalau kita dapat dari personal orang gitu, kayak misalkan kayak kakak kelas saya atau teman-teman saya itu tuh bisa cepet peluang masuknya daripada yang kayak perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Itu aja dulu sih. Oke, jadi gini. Informasi lowongan pekerjaan itu semuanya berasal dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan melalui bagian rekrutmennya biasanya, maka informasi akan didistribusi ke banyak arah melalui banyak channel yang mereka miliki. Nah, selain website, mungkin ada di official sosial medianya, kadang ada di official LinkedIn-nya, ada di official Instagram-nya, maupun yang lain. Setelah itu, informasi tersebut juga akan bergerak lagi, bahkan sampai ke Messenger ya, kayak WA, Telegram gitu ya, sampai yang ada di grup Lokerku dan lain-lain gitu. Informasi ini akan menyebar dan penyebarannya ibaratnya nggak bisa kita kontrol kalau kita udah rilis. Paham ya? Kayak gitu. Nah, dari informasi yang ada, pada saat kamu punya experience bahwa aku ngirim lamaran kerja melalui website, tapi kok nggak ada respon, itu kira-kira gimana? Nah, untuk beberapa perusahaan memang respon yang ada di websitenya ini itu bukan respon yang secepat yang mungkin kamu harapkan kalau ngirim lamaran lewat platform dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa gitu ya, mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melamar atau memproses lamaran yang ada. Ya terserah mereka prosesnya kapan. Kan tetap aja ya, lamaran yang masuk itu harus diproses dulu. Tapi kita bisa mempengaruhi apakah lamaran kita sudah diterima dengan baik atau belum. Mungkin ada beberapa hal yang belum kamu lakukan. Misalkan kebanyakan orang mengirimkan lamaran melalui website. Ya udah kirim aja, setelah itu ditunggu responnya. Aku pribadi pun pernah mengalami ngirim lamaran lewat website, nunggunya lama. Tapi aku juga pernah ngirim lamaran lewat website, itu cepet banget gitu. Nah, sekarang kamu harus nomor satu adalah pahami dulu karakteristik masing-masing perusahaan. Ini perusahaan apa? Perusahaan cara mainnya gimana gitu. Ada perusahaan yang dia memang fast respon di website karena loker-loker semua diarahin ke website gitu. Bahkan ada loker di share di LinkedIn misalkan, nanti tulisannya bagi yang berminat silahkan, ada yang dibuka ini yang berminat silahkan kunjungi ini.com/karir misalkan. Oh, perusahaan memberikan info loker di banyak channel, tapi semuanya diarahin ke website. Berarti ini mungkin semua memang di-pooling di situ untuk mengantisipasi informasi yang nggak jelas, untuk memfokuskan data yang ada. Berarti ini perusahaan cenderung, kita boleh menduga gitu, cenderung lebih fast respon melalui websitenya gitu dibandingin yang lain. Jadi nanti kamu akan nemu ada perusahaan, info lokernya ada di mana-mana, tapi cara ngirimnya kemana, itu diarahkan silahkan kunjungi ke website karirnya gitu. Nah, perusahaan yang semacam itu fast respon pasti gitu. Aku sebut ya beberapa perusahaan yang fast responnya ke situ, misalkan kayak Superindo. Terus ada lagi Kopi Kenangan gitu. Jadi ada loker ngarah kemana-mana, itu diarahinya tuh ke websitenya atau ke Alfamart gitu, Alfamart karirnya mana gitu. Itu kayak langsung gitu. Atau loker-loker ya BUMN lah. Info lokernya kadang di-share di Instagram sana, LinkedIn sana, tapi semua diarahin. Ini sekarang nih, misalkan yang lagi buka nih hari terakhir. Jadi ketahuan ya sekarang kita bikin videonya tanggal berapa. Ini hari terakhir loker KAI. Kamu lihat. Itu loker tuh nyebar kemanapun tuh. Diarahnya ke website. Nah kayak gitu loh. Kalau ada informasi lowongan pekerjaan di-share di banyak channel, tapi arahannya ke website yang satu, maka kita boleh curiga dan boleh yakin bahwa respon dari ngirim lamaran ke website ini lebih cepat gitu. Tapi nanti kamu juga akan menemukan informasi lowongan pekerjaan di-share di mana-mana gitu. Yang di website ngarahinnya ya ke website itu.
Yang di-share di Facebook, ngarahinya ke website. Yang di-share di IG misalkan, ngarahinya ternyata ke alamat email seseorang, karyawan di sana, @namaperusahaan.com. Ada info locker tuh, misalkan di LinkedIn yang diposting sama rekruternya. Ternyata lowongannya ya diarahkan silahkan kirim lamaran ke emailnya dia. Misalkan namanya Ilma, jadi kayak ilma.latulkodar@namaperusahaan.com gitu. Lockernya di mana-mana, tapi cara ngarahinya beda-beda gitu. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Ya jelas, akan lebih cepat yang langsung ngarah ke orangnya. Ke website, orangnya buka. Kalau ada yang diarahin ke email orangnya, apalagi ke recruiter, ya udah langsung aksesnya cepat ke dia. Gitu. Itu akan cenderung lebih cepat. Walaupun case-nya dua case ini sama. Sama-sama lockernya menyebar di banyak platform. Tapi kan diarahkannya beda. Ada yang di-pooling ke website, ada yang nyebar kemanapun silahkan pilih. Gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi kecurigaanku kemana? Ya tadi, kalau pada saat kamu curiga, kenapa kok loker dari kakak tingkat lebih fast respon daripada yang lewat website? Ada beberapa kemungkinan gitu. Karena yang dikasih kakak tingkat itu langsung ngarah ke suatu channel yang lebih sering dibuka atau dipakai oleh rekruternya dibandingkan website. Karena kan kamu perbandingannya website. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sama-sama fast respon. Tapi ada yang kamu nggak cocok, nggak dikasih kabar. Jadi seolah-olah nggak ada respon. Gitu. Ya kan? Tapi yang di sini udah tegas, ada respon. Ingat ya, respon itu nggak harus lolos. Diintip, diunduh, ditolak, diterima, ditanya-tanya ulang. Itu termasuk jenis respon gitu. Nah, ini hal yang sebenarnya kita harus pahami. Kenapa kok aku jelaskannya dua hal ini, aku bandinginnya. Karena akan ada momen kamu ngerasa ngirim lamaran lewat website itu lebih cepat daripada yang lain. Startup tuh daftar, itu Goto, Shopee, Blibli, dan lain-lain, Traveloka gitu. Itu cepat lewat websitenya mereka. Gitu. Ya kan? Kenapa kok kayak gitu? Ya karena balik lagi. Gitu. Ada momen kadang di website lebih cepat daripada yang di luar. Ada yang sebaliknya gitu. Maka inilah yang dibentuk dengan strategi. Tapi Kak, kalau ada perusahaan yang aku tahu aku pengen ngirim lamaran ke sana, ya kan? Tapi ini lewat website. Aku punya pengalaman. Lokernya semua diarahin ke sini, ke website. Tapi di website tersebut juga slow respon. Apa yang harus aku lakukan? Maka pada saat setelah kamu ngirim lamaran ke sana, cari rekruternya di LinkedIn. Connect ke beliau. Begitu koneksi diterima, kamu perkenalkan diri dan tunjukkan keinginan kamu, satu, untuk bergabung di perusahaan itu melalui informasi yang ada. Kedua, bangun koneksi, bangun relasi dengan beliau. Gitu. Kamu connect ke aku, terus dikonfirm, kamu langsung ngechat. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Ilma. Gitu. Salam kenal, terima kasih atas diterimanya permohonan koneksi saya. Gitu. Beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan di website tersebut gitu. Apabila Bapak sebagai salah seorang rekruternya misalkan yang menghandle proses rekrutmen ini gitu ya. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan menghubungi saya melalui LinkedIn ini. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak, dan kualifikasi saya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terima kasih gitu. Jadi sampaikan kayak gitu. Ini mungkin nggak dilakukan. Kalau orang lihat website ya udah lihat kirim website, udah nih nunggu, ya udah nunggu, ganti lagi gitu. Ini strategi, balik lagi. Makanya strategi itu diurutkan. Kirim lamaran di mana kita tahu channel tersebut itu fast respon. Kirim lamaran yang kita tahu bahwa channel tersebut itu lebih dekat ke rekruter dibandingkan yang lain. Cari kesempatan ya untuk berkomunikasi dengan rekruter walaupun kita tahu kirim lamaran kita ke website yang slow respon gitu. Nah, hal inilah yang bisa kita coba-coba dulu sehingga kita akan punya
apa ya, experience gitu ya, bahwa oh ini kalau yang ini cepatnya lewat LinkedIn, oh ini lewatnya Jobstreet yang cepat nih, oh yang ini cepatnya lewat sana. Jadi kalau misalkan nanti kalau ada rekrutmen nih, infonya sama, terus ada di banyak channel, masa semua kamu lamar? Jadi ngirim lewat Jobstreet, ada nih info locker ini perusahaan A posisi A. Di LinkedIn lokernya ada ini, apa ya, semuanya kamu apply semua gitu. Padahal untuk satu locker yang sama gitu. Mendingan kayak tadi, apply satu, terus habis itu kamu confirm ke rekruternya, cari tahu rekruternya siapa, terus bilang gitu. Terima kasih ya Bu atas informasi lowongan pekerjaan yang tadi Ibu posting melalui akun LinkedIn Ibu. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email Ibu. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila membutuhkan informasi tambahan silahkan mengunjungi profil LinkedIn saya gitu, atau menghubungi saya melalui email atau website ini. Kayak gitu. Itu akhirnya fast respon. Itu sih secara umum kayak gitu ya Maya, buat gambaran ya. Ya kalau lupa nanti tonton ulang aja ini. Semoga jelas ya. Jelas, cukup jelas Pak. Saya mau nanya satu lagi. Untuk fresh graduate yang punya pengalaman banyak, kayak saya kan itu maksudnya kayak fresh graduation yang punya pengalaman lebih dari beberapa tahun, itu lebih baik pakai CV yang profesional atau yang fresh graduation? Nih, aku kasih tahu dulu ya. CV itu ada yang tipe kreatif atau desain dan ATS friendly, kategorinya itu. Karena nggak ada namanya CV profesional, CV amatir, itu nggak ada. Begitu kamu kategori satu CV profesional, ini aku memperbaiki definisimu dulu aja gitu. Ya CV ya profesional gitu. Nggak ada, kalau lawannya profesional ya amatir gitu, newbie gitu. Ya, nggak gitu gitu. CV itu kreatif sama ATS friendly. Nah, untuk orang yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan ataupun belum gitu, orang tersebut, kamu lah di sini, berhak untuk milih mau pakai kreatif atau ATS friendly. Keduanya ini merupakan strategi gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Tipe kreatif cocok orang yang ibaratnya ya kerja di yang hubungannya sama industri kreatif, ada desain dan lain-lain, yang lebih menonjolkan dari sisi desain untuk mengetahui karakter orang tersebut yang ingin ditonjolkan. ATS friendly kita arahkan ke info-info lowongan pekerjaan yang kemungkinan akan diproses melalui sistem dulu sebelum diproses oleh mata rekruternya. Tapi nggak masalah, mau dua ini dua-duanya sama-sama bagus. Yang penting kita paham bahwa desain itu penting, tapi yang penting tuh isinya yang nomor satu tuh. Gitu. ATS friendly gampang dibaca sistem, oke, sama sistem gampang dibaca. Tapi kalau setelah dibaca informasi yang kita cari nggak ada ya sama aja. Gampang dibaca tetap aja ditolak gitu. Tipe kreatif, menarik dari desainnya, dari informasi yang kita cari nggak ketemu, ya tetap ditolak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai strategi yang simple, misalkan, Kak, aku pengen punya dua jenis CV, kreatif satu, ATS friendly satu, boleh nggak? Boleh. Habis itu diuji, gitu. Ada sebagian teman-teman yang bilang, Kak, CV-ku tipe kreatif, panggilan kerjanya banyak kok, ya bagus, tinggal lanjutkan, gitu. Kak, aku pakai ATS friendly, panggilannya banyak kok, ya udah lanjutkan. Kak, aku pakai keduanya, sama-sama banyak, ya udah tinggal pilih. Ada sebagian orang yang bilang setelah tip CV desain atau kreatifnya diubah ATS friendly, panggilan kerjanya malah menurun. Ya memang ada gitu, dan itu nggak sedikit, itu banyak. Ya udah kalau gitu, berarti kerjaan yang ingin kamu tuju itu lebih cocok ke kreatif. Ya udah lanjutin pakai kreatif aja, nggak usah dibikin ATS friendly. Atau sebaliknya, dibikin ATS friendly malah meningkat. Ya bagus, berarti pakai aja ATS friendly-nya gitu. Tapi intinya adalah informasi yang dicari ada nggak dan gampang nggak gitu. Intinya ditulis di CV kan kayak gitu. CV itu ada step-nya, ada 4 step gitu ya. Pertama harus jujur, tapi jujur aja nggak cukup, dia harus lengkap. Lengkap aja nggak cukup, dia harus, nah gitu ya, menarik, dia harus menarik. Tahap tiganya, menarik aja nggak cukup. Yang paling atas adalah harus update gitu. Jadi CV itu harus kayak gitu. Jujur, lengkap, menarik, dan update kayak gitu. Udah itu harus memenuhi itu semua. Tapi misalkan kalau aku harus jawab ya, kalau aku nih aku pengen cuma ada satu deh Kak, sebut deh mau yang mana. Ya aku akan bilang bikin aja yang ATS friendly gitu.
kayak yang udah kamu bikin, kayak gitu aja nggak apa-apa, karena kamu akan menonjolkan informasinya. Toh juga ATS friendly itu bisa didefinisikan sebagai tipe kreatif, tipe desain yang sederhana gitu. Jangan sampai malah kamu ingin main desain, sebenarnya desain itu adalah teknik untuk meng-highlight kan gitu, tapi malah akhirnya desainnya membuyarkan isinya gitu. Jadi tipe kayak gitu nggak apa-apa. Nah sekarang kamu harus paham bahwa CV itu tidak hanya butuh benar cara membuatnya, tapi cara memakainya. Banyak orang tuh celahnya di situ tuh. Dia benar cara bikinnya, tapi cara pakainya salah. CV-nya udah bagus, bahkan minta di review tuh nggak ada yang aku edit satupun. Tapi dia ngirim lamaran lewat website terus. LinkedIn nggak tahu, nggak dipakai, Jobstreet kadang-kadang, portal yang lain kadang-kadang. Itu artinya bener cara bikinnya, tapi cara pakainya salah. Atau yang lain, kok aku udah ngirim lamaran banyak tiap harinya, lewat sini, kok nggak ada panggilan. Setelah dibuka, yang ditulis informasinya banyak yang typo, yang ditulis nulis seadanya, informasi yang penting nggak ditulis, gitu. Desainnya acak-acakan, nulis sekedarnya, nulis CV secukupnya, pengalamannya banyak, memaksakan diri nulis CV cuma 1 halaman, informasi penting nggak dimasukin, padahal CV boleh 1 sampai 3 halaman, kayak gitu. Itu tipe yang bener cara pakainya, tapi cara bikinnya salah. Atau keduanya ada juga gitu. Makanya harus dicek lagi nanti, di sesi detail aku jelasin ya, kira-kira mana yang perlu ditingkatkan atau dioptimasi gitu. Gitu, Mak. Terakhir, Pak. Apa tuh? Menurut CV itu harus bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia? Penggunaan bahasa di CV itu ada hierarkinya, ada urutannya. Yang nomor 1 adalah silahkan gunakan CV menggunakan bahasa sesuai yang diminta oleh poster lowongan pekerjaannya apabila memang tertulis. Jadi nanti, aku nggak tahu kamu pernah nemu atau belum, tapi aku beberapa kali lumayan sering sih menemukan bahwa penggunaan bahasa itu diatur di infolokernya. Jadi di situ ada arahan, silahkan kirimkan CV maksimal sekian MB dengan bahasa Inggris ke sini gitu. Jadi akan nyebut gitu. Jadi apabila bahasa itu disuruh langsung di infolokernya, ikuti gitu. Kalau memang ada, ingat ya, kalau memang ada, silahkan kirimkan lamaran menggunakan bahasa ini ke sini. Silahkan kirimkan ini ke sini menggunakan bahasa ini gitu. Beberapa infoloker itu, makanya kita loker harus dibaca detail. Ada nggak disuruh bahasa tertentu? Kalau ada, itu diikuti. Itu aturan teratasnya itu dulu. Gitu. Nah, yang kedua, pada saat tidak disuruh, oke, pada saat nggak disuruh, secara tertulis itu nggak disuruh, ya, maka yang selanjutnya itu adalah 1, gunakan bahasa yang bisa kamu gunakan untuk apa? Mempromosikan diri. Cari celah mempromosikan diri. Contoh, lowongan pekerjaannya pakai bahasa Indonesia. Posisi yang dibuka itu adalah sekretaris. Kualifikasinya wanita, minimum D3 atau S1, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara fasih gitu. Lokernya bahasa Indonesia, yang dibutuhkan sekretaris, kualifikasi sekretarisnya harus bisa bahasa Inggris. Kira-kira kamu akan kirim pakai bahasa apa gitu. Di sini kan ada celah kamu promosi sebenarnya gitu. Memang nggak disuruh sih di lokernya kayak silahkan kirimkan CV dengan bahasa Inggris, nggak ada bahasa itu. Tapi bukankah ini celah promosi kemampuan bahasa gitu. Gitu. Jadi urutan kedua, kalau ada celah untuk promosi diri dari sisi kualifikasi posisi yang dibuka, ya lakukan gitu. Ini contoh celah dari profesinya. Kemudian contoh celah lagi dari sisi apanya? Dari sisi perusahaannya. Kamu riset, ternyata ini perusahaannya tuh multinasional, pemain global. Ada perusahaan ini ada di banyak negara. Ada kemungkinan kamu akan meeting bareng lah, dan lain-lain lah gitu. Dengan orang-orang yang ada di luar negara Indonesia. Dan bukankah lebih bagus kalau kamu bisa bahasa asing? Bukankah lebih bagus kalau sejak kirim lamaran pun juga kamu menunjukkan kemampuanmu itu gitu. Jadi ngelihat celah berdasarkan riset soal perusahaannya kayak gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Itu terkait dengan celah. Jadi setelah urutan nomor 1 ada arahan langsung nggak? Kalau ada ikuti, kalau nggak ada cari celah promosi kemampuan bahasa. Kayak gitu. Kalau cara nomor 2 itu nggak ada cara yang nomor 3.
Yaitu apa? Gunakan bahasa yang sama dengan lokernya. Gitu. Nanti kamu akan menemukan lowongan pekerjaan yang ditulis pakai bahasa Inggris. Ya udah pakai bahasa Inggris. Ada loker yang kadang nulisnya pakai bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Jadi penempatan di Indonesia, lokernya itu semuanya tuh bahasa Mandarin semua. Nah itu gunakan, itu kan ibaratnya secara nggak langsung nyuruh kamu paham mereka ngomong apa dan kirimkan dengan bahasa yang sama gitu. Kan kita harus peka loh, ini kan penempatan Indonesia. Kenapa kok tulisannya bahasa Jepang semua gitu? Kan kita harus peka kayak gitu. Bukankah bahasa itu harus menyampaikan informasi dengan cara termudah? Lah udah tahu lokernya di Indonesia. Perusahaannya nanti penempatannya untuk posisi itu di Indonesia. Kenapa nggak pakai bahasa termudah? Kan lebih mudah pakai bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu. Kamu harus melihat celah-celah ini. Gitu. Oh, ini celah promosi. Oh, ini berarti aku bisa pakai bahasa yang setara dengan poster lokernya. Itu adalah pertimbangan nomor 3. Menggunakan bahasa yang sama dengan informasi lowongan kerjanya. Kalau nomor 3 ini pun juga nggak ada. Jadi tadi ya, ditulis di lokernya nggak ada. Celah promosi nggak ada. Ngikutin bahasa di poster lokernya juga belum mampu. Aku nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Gitu. Ya udah, pakai cara yang nomor 4. Pakai bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Kayak gitu. Urutannya gitu. Jadi mungkin kamu kalau pernah ada orang yang jawab, lihat konten di sana sini ada bilang, udah nggak apa-apa pakai bahasa yang bisa dan terbiasa. Berarti kamu diarahin ke poin nomor 4. Salah nggak? Ya enggak. Tapi kalau aku pribadi, kalau poin nomor 1, 2, 3 bisa diupayakan, ngapain kamu langsung nyari poin nomor 4? Yang diapresiasi itu nggak cuma sekedar bisa bahasanya. Niatmu untuk mengembangkan kemampuan itu, kamu promosi itu, kayak gitu. Kenapa kok aku sering bilang bahwa kejar nomor 1, 2, 3, baru nomor 4? Karena kamu sadar bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau, kamu dibandingin sama orang lain. Nah, kalau kamu bisa tapi kamu nggak kamu kejar, gimana? Atau kalau kamu nggak bisa tapi kamu nggak belajar untuk memberanikan diri menggunakan bahasa tersebut, gimana? Kapan bisanya? Kayak gitu. Nah, ini adalah 4 hal yang bisa kamu pertimbangkan pada saat ingin menentukan CV-mu mau pakai bahasa apa. Kayak gitu. Penjelasan lengkapnya tuh gitu. Oke? Oke, baik, Pak. Paham. Jelas ya? Oke. Yes. Menarik nih ya pertanyaan-pertanyaanmu. Nanti kalau udah sesi general ini aku upload ke YouTube, kamu share tuh ke teman-temanmu di kampus ya gitu, biar tonton gitu. Baik. Karena ini informasinya penting banget ya buat teman-teman semua. Khususnya bagusnya yang masih kuliah kan gitu atau baru mau jadi fresh grad gitu. Iya, benar. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Kalau nggak ada, aku masuk ke CV-mu. Udah. Udah cukup? Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail ya, Ma ya. Oke, baik.